Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMP Negeri 21 Bandung dan SMP Negeri 75. Puji syukur hanya milik Allah yang dengan rahmatnya kita dapat bertemu kembali dalam acara atau kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pembinaan mental agama di sekolah. Sekolah adalah tempat mencari atau menerima pelajaran. Pelajaran yang kita terima dari para guru itu merupakan bekal untuk kehidupan kita yang kelak akan kita bawa dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Dimanapun dan kapanpun, pendidikan masih dipercaya sebagai media yang sangat ampuh untuk membentuk kepribadian manusia menjadi manusia yang lebih dewasa, manusia yang lebih baik, manusia yang lebih tangguh. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Jadi, orang yang memahami agamanya dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah agama dengan kemauan sendiri, akan memunculkan moral yang tinggi dan mulia, menumbuhkan mental yang kuat, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena dia sudah memiliki pegangan yang kokoh, memiliki agama yang kuat. Tidak terpaksa menjalankan perintah agamanya. Keyakinan itu muncul dari seseorang yang mampu menjalankan keyakinan yang dia miliki. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sejak kecil, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian manusia dari kecil sampai dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab bagi anak-anak sekalian. Artinya bahwa pelajaran agama sangat penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari agama akan membentuk seseorang memiliki moral dan mental yang kuat. Apalagi di masa remaja seperti kalian semua. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan. Karena itu kalau agama tidak kuat, mentalnya lemah, maka akan down. Ibarat kapal
dia sedang berada di tengah lautan, lalu terkena angin, mudah terbalik. Tapi kalau agamanya sudah kuat, fondasi agama kuat, keyakinan yang kuat yang dimunculkan dalam diri sendiri, maka dia tidak akan tergoyah apabila ada terjangan yang menerjangnya, apabila ada angin yang menerjangnya. Kenapa dia tidak mudah goyah? Karena keyakinan yang dia miliki sudah kokoh. Pada usia kalian semua, ini banyak sekali tantangan-tantangannya. Oleh karena itu, kalau agamanya tidak kuat, keyakinannya tidak kuat, moralnya akan jelek, mentalnya akan lemah. Nah, ketika kalian nanti mempelajari pelajaran agama, baik di sekolah maupun di luar sekolah, laksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin agama mengajarkan yang tidak baik. Agama pasti mengajarkan penganutnya menjadi manusia yang lebih baik. Agama apapun, dia mengajarkan atau mengarahkan pengikut agama tersebut untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketika kita sudah memahami apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat beragama, maka laksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Lalu kalau kita sudah melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya, maka lakukan pembiasaan itu dalam diri kita tanpa ada paksaan. Munculkan ajaran agama itu dalam sikap. Munculkan perintah agama itu dalam bersosial. Munculkan perintah agama itu dalam berperilaku. Munculkan perintah agama itu dalam bersikap kepada siapapun, kepada makhluk Allah, kepada makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan itu bisa berupa manusia, hewan, lingkungan. Harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang sudah memiliki mental agama yang kuat, dia akan bersikap baik kepada semua makhluk Allah, semua makhluk Tuhan, tanpa kecuali. Apakah kepada binatang, apakah kepada tumbuhan, apakah kepada sesama manusia. Dia akan bersikap baik, moralnya baik, mentalnya kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Ibu ingin mengajak kalian tanamkan keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam diri kalian. Miliki keyakinan yang kuat terhadap Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan kepada yang non-muslim, jalankan perintah agamanya masing-masing. Kepada yang muslim, jalankan apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Rasulnya. Satu hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh para penganut agama atau pemeluk agama adalah senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita sudah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah putus asa. Ketika ada tantangan datang, contoh, kalian diejek. Kalian tidak akan marah. Kenapa? Saya diejek. Pasti ada yang beda dari dia. Kalau saya beda, perbedaannya itu baik, berarti dia yang mengejek saya itu ingin memiliki apa yang saya punya. Kalau saya diejeknya karena kekurangan saya, berarti dia tidak pandai bersyukur. Saya tetap bersyukur. Kenapa? Karena saya masih diberikan sehat. Saya masih diberikan
kenikmatan untuk bisa tetap bersekolah walau PJJ. Nah, jadi kondisi apapun dia tidak pernah menyerah, tantangan sehebat apapun dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan marah. Dia hadapi semua tantangan itu, semua tantangan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Kokoh baik bagaikan besi yang tidak terpatahkan oleh apapun. Nah, orang yang memiliki mental yang kuat, memiliki mental keagamaan yang kuat, ketika ada kesulitan, ketika ada hambatan, dia akan mengembalikan kepada keyakinan yang dimiliki. Dia akan bertanya pada dalam diri dia sendiri, mengapa Tuhan memberikan saya kemampuan seperti ini? Oh, berarti saya harus lebih maksimal lagi dalam berikhtiar. Mengapa Tuhan belum memberikan saya mengerti salah satu pelajaran? Berarti saya belum giat belajar. Mengapa Tuhan belum memberi saya kemampuan untuk memahami pelajaran A? Misalnya pelajaran matematika, berarti saya tidak serius belajar matematika. Dia tidak akan menjawab seperti itu. Tapi kalau orang yang mental agamanya lemah, udah saya nggak mau belajar matematika lagi, nggak bisa. Dia akan putus asa seperti itu. Tapi orang yang bermental agamanya kuat, dia nggak pernah putus asa. Karena dia yakin Allah sudah memberikan potensi akalnya dengan berjuta-juta sel otak untuk dioptimalkan, diolah, sehingga dia mampu mempelajari, memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, miliki keagamaan atau keyakinan keagamaan yang kuat agar tidak mudah putus asa ketika kita mendapatkan kesulitan dalam belajar maupun kesulitan dalam di luar sekolah. Terlebih penting, di lingkungan sekolah harus memiliki moral dan mental keagamaan yang bagus, yang kokoh. Kenapa? Karena kalau sekarang kan saatnya masih PJJ. Nanti kalau kalian sudah tatap muka, bertemu dengan teman-teman di sekolah, di lingkungan sekolah, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada marah sama teman, tidak ada. Walaupun PJJ kan kalian juga berinteraksi dengan teman tetangga atau teman main, teman belajar di lingkungan rumah. Nah, kalau kalian memiliki moral dan mental keagamaan yang kuat, kalian akan tetap bersikap baik, bersikap mulia, bermental baja, bermental kuat dalam menghadapi pelajaran, menghadapi lingkungan, menghadapi kondisi apapun, seperti contohnya seperti saat ini. Karena itu, Ibu mengajak, ayo fahami, dalami, jalankan apa yang diperintahkan agama kita. Agama memerintahkan kita untuk memiliki perilaku yang baik, bermoral baik, bersikap baik, memiliki akhlakul karimah. Maka janganlah kita memiliki akhlak yang buruk. Apalagi kalian adalah seorang pelajar. Bedakan antara seorang pelajar dan orang yang bukan pelajar. Orang yang belajar atau pelajar itu dia tahu, oh saya sudah diajarkan agama saya seperti ini, saya tidak boleh bersikap tidak baik. Saya sudah diajarkan agama untuk bertutur kata lembut, saya tidak boleh berkata yang kasar. Saya sudah diajarkan dalam agama saya untuk berbakti kepada orang tua, saya tidak boleh melawan dan membentak orang tua. Saya diperintahkan menjalankan sholat agar saya selamat di akhirat, maka saya harus rajin sholat, tidak boleh malas sholat. Saya diperintahkan oleh Allah untuk
berlaku jujur, maka saya tidak boleh berbohong. Nah, orang yang sudah menjalankan atau memahami keyakinan agamanya dengan benar, berintegritas yang kuat, dengan siapapun ada badai, dia akan lewat, tidak akan putus asa. Jadi mental yang kuat didasari oleh agama yang kuat. Moral yang baik didasari dengan agama yang baik. Karena itu sebelum Ibu tutup, marilah sama-sama baik yang muslim maupun non muslim jalankan perintah agama itu dengan sebaik-baiknya, dan jalankan perintah agama itu dari keinginan diri sendiri. Munculkan perintah agama itu dari keinginan diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Jangan disuruh sholat, karena melaksanakan sholat karena dimarahin mama, karena takut orang tua. Itu tidak boleh. Tapi laksanakan perintah agama itu karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Saya sebagai muslim, saya harus sholat. Saya sebagai muslim, saya harus membaca Al-Quran. Saya sebagai muslim, saya harus melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sama juga dengan yang non-muslim. Tuhan saya mengajarkan untuk berperilaku baik, saya bersikap baik. Tuhan saya mengajarkan saya tidak boleh melawan orang tua, saya tidak akan melawan orang tua. Sama, jalankan perintah agama itu dengan sebaik-baiknya, bersikap baik, bermoral baik, bertutur kata yang santun, maka akan muncul mental yang kuat. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah putus asa ketika dia menghadapi ujian, tantangan dan hambatan apapun dari luar. Dia tetap kokoh berdiri dengan keyakinannya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.